tolong urus dulu itu, tutup dulu akunnya Pak. Sebelum bertindak terlalu jauh, Bapak lebih baik bertindak dulu di dalam sendiri. Ya, itu saya. Kamu tahu Dr. Fahmi Bahmid, pengacara dari Nikita Mirzani, menemukan bukti bahwa produk tersebut adalah milik dari perseroan terbatas, bukan milik pribadi dari si pihaknya DRG. Jadi diduga ini pemilik perusahaannya adalah suaminya sendiri. Tante Emma, satu yang mau saya tanyakan ya, satu. Tante Emma tadi mengatakan Dr. Fahmi Bahmid, pengacaranya dari si Nikita Mirzani. Hah? Emang Bang Fahmi ini pengacara dia dokter? Hah? Dokter? Dokter apa pengacara? Dr. Fahmi Bahmid. Tadi jelas ya guys, kalian mendengarnya Dr. Fahmi Bahmid. Hah? Oke, terus yang kemudian saya bertanya lagi. Tadi Tante Emma bilang bahwa produk yang direview oleh si NM itu bukan produk milik pribadi dari si RG, melainkan PT. Dan PT itu adalah milik dari suaminya si RG ini. Begini ya Tante, ini saya buka secara eksklusif untuk menjawab pertanyaan kamu dan pengacara kebanggaanmu itu, yaitu Bang Fahmi Bahmid ya, terkait dengan kepemilikan PT Glapizia ya, yang merupakan kepemilikan produk dari skincare yang direview oleh Nikita Mirzani. Nah, ini salah satu berkas ya, surat pengangkatan karyawan ya. Surat pengangkatan karyawan Glapizia, di mana karyawan tersebut itu diangkat menjadi manajer operasional ya. Nah, di sini Tante bisa baca Dr. RD At-Taubah Mufid ya. Di bawahnya Komisaris PT Glapizia. Nah, sementara di sisi sebelahnya Tante bisa baca Dr. Reja Gladys. Nah, ini biar lebih jelas. Tuh, Dr. Reja Gladys. Di bawahnya apa tulisannya? Direktur Utama PT Glapizia. Nah, sudah menjawab ya Tante ya pertanyaan-pertanyaan Tante terkait dengan PT Glapizia, owner atau pemiliknya itu siapa. Jadi itu PT Glapizia yang punyanya itu adalah Dr. Reja Gladys, dan dia sebagai direktur utama sekaligus pemilik. Kemudian yang terakhir ya, itu di berkas tadi Dr. Reja Gladys, di bawahnya keterangannya sebagai direktur utama PT Glapizia RMA Group, itu bukan sedang main direkturan ya, bukan sedang main direkturan. Itu memang benar Dr. Reja Gladys lah direktur atau pemilik sekaligus pendiri dari PT Glapizia RMA Group. Nanti tuh sedih banget. Pacar nggak punya, jomblo, suami nggak ada, belum ada yang mau menikahi, padahal udah pengen menikah. Ya nih. Yo guys, balik lagi bersama saya Uki Kevi. Nah, ini masuk ke segmennya Reja Gladys dan Nikita Mirzani. Ini info pertama nih, kita lihat ya, nanti kita reaksi bareng-bareng. Bang aneh si Reja Gladys tuh katanya gitu guys, ini tulisannya ya. Nah, kita lihat seperti apa beritanya guys. Bila yang dijadikan korban tidak memiliki keterkaitan hukum langsung dengan kerugian, maka seluruh kerangka kasusnya jadi rapuh. Lucunya, laporan dibuat atas nama pribadi, sementara kerugiannya secara administratif dan hukum adalah milik badan usaha. Ini ibarat orang merasa kehilangan mobil, padahal BPKB-nya atas nama orang lain. Waduh. Nggak percaya, tapi aura pelangga-pelanggonya sama. Jadi gini Besti, kalau kalian ngeliat foto ini foto 2010. Sama banget mukanya, persis sama banget, bentar. Sama kan? Ini beliau tahun 2010, masih sehat, masih normal, walaupun udah kayaknya tanda-tandanya ada, udah pernah diterapi, tapi mungkin nggak dilanjutin gitu loh Besti.
Banyak yang komen aib orang diumbar-umbar, katanya segala rupa lah bla 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 gitu ya. Cuma Besti, mending kita ambil positifnya. Jadi kalau ada salah satu keluarga kita ya yang udah ada tanda-tanda seperti itu, dalam tanda kutip kejiwaannya terganggu, ada baiknya itu diawasi gitu loh. Jangan dibiarin sendiri, diterapi, jangan dibiarin, jangan dikasih handphone, bawa ke dokter gitu loh. Jangan malu, soal aib mah dia ngumbar sendiri, aibnya bukan gua. Posting, cangegang apa-apa segala rupa ya kan, bukan kita ini yang buka aibnya, bukan dia sendiri yang mempublish. Malah akunnya banyak banget, ada beberapa akun, gimana coba? Bukan cuma di ego, di FB ya, di tweet. Terus kayaknya dia lupa tuh sama passwordnya dia tuh. Soalnya ada beberapa kan, jadi kalau lupa dia nggak bisa masuk, dia bikin yang baru gitu. Kalau FB ada beberapa tuh, ada 2 beberapa ya. Terus Igoy ada 2 juga yang udah diketahui, tapi sebetulnya ada 3 Igoy. Kalau X cuma ada 1. Nah kalau Igoy yang masih aktif itu yang di private, Besti. Nah ini kalau yang masih aktif Igoynya, tapi di private. Nah, kita doakan sama-sama aja Besti, semoga beliau segera diberi kesembuhan ya, dan keluarga bisa lebih dekat lagi, lebih sayang lagi sama bundanya, seperti itu. BTW Dr. Grey, nanti lagi kalau bundanya mau pakai lipstick, pakailah warna seperti yang aku pakai ini. Ini aku pakai nomor 24 sama nomor... Waduh, promosi oleh ini ya. Hidung siapa? Hidungnya kenapa? Hidung dia. Oh, nggak apa-apa. Ngomongnya sesuai keyboard ya. Waduh, oh ini ibunya ya, yang katanya ibunya. Apa sih maksudnya? Tidak bisa naik ke puncak gunung mengatakan bahwa Getan dan Nana adalah darah benar darah. Waduh. Tidak bisa dinyatakan seperti itu adalah benar. Contoh Nana adalah 1, bau. 2, lengket. Pekat. 3, koma. Kan kalau misalkan Ngakak, masa dokter harus diajarin mengeja ama mumble? Nah, RG diajarin mengeja kata one prestasi. Waduh. yang itu tuh sebenarnya tidak pendatang. One prestasi, ayo Dokter Reza Gladys pasti bisa, yuk sebutkan. One prestasi. Yang itu tuh sebenarnya tidak pendatang. Kan kalau misalkan yang itu tuh sebenarnya tidak pendatang. One prestasi, ayo Dokter Reza Gladys pasti bisa, yuk sebutkan. One prestasi. Aduh. Terus buat netizen yang Nikita Mirzani yang sering bilang apa nih? Tapi kan sidang one prestasi wajib hadir si Reza Gladys. Gladys tuh nggak datang, ya dia belum mendapat gilirannya. Buat apa dia datang nonton di belakang? Buat apa nontonin Nikita Mirzani? Mending dia datang nanti pada saatnya, pada waktunya. Dan gue yakin eksepsi akan ditolak, walaupun besok itu bukan putusan ya. Waduh. Diam-diam Nikita Mirzani Meskosi kembali bikin gaduh. Dapat merawat sang si buah hati yang saat ini sedang sakit. Wadidaw. Drama lama sedang dimainkan kembali. Saat ini Nikita Mirzani sedang mencari simpati pada masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan seorang ibu yang ingin merawat anaknya. Mana hati nurani kalian? Di mana naluri kalian? Sang penguasa hukum, tolong kabulkan penangguhan penahanan saya. Saya rela mati untuk anak saya. Nah itu dia, demi sang si buah hati, Niki pun rela melakukan tindak pidana pemerasan. Itu fakta ya guys. Uang hasil pemerasan tersebut digunakan oleh Nikita Mirzani untuk melunaskan cicilan rumah mewahnya dan juga membeli mobil mewah untuk siapa? Untuk anaknya. Nah saat ini silahkan Anda terima konsekuensinya. Silahkan Anda jalani proses hukum yang sedang berlangsung. Jangan membuat drama di dalam drama. Katanya wanita sang kebal hukum, kok mewek? Kok mewek? Hari ini saat ini Nikita Mirzani sedang mengemis keadilan kepada para penguasa hukum yang ada di Indonesia ini. Nikita Mirzani tidak terima dirinya dikriminalisasikan dalam kasus ini. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian, guys? Wadidaw. Nah, menurut Miss Gossip, apakah saat ini Nikita Mirzani sedang mengalami penyakit amnesia, atau saat ini Nikita Mirzani sedang mengalami
apa namanya ya, gejala-gejala ODGJ itu ya, sehingga dirinya tidak tahu tindakan apa yang telah dilakukan selama ini. Menurut pengakuan Nikita Mirzani, dirinya bukanlah seorang tepat sekali, tetapi Anda seorang pemeras, dan terbukti Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan kepada DRZ dan buktinya pun telah disita oleh penyidik. Nah, perbedaan dengan dan pemeras itu memang berbeda jauh sayang, tetapi ada kesamaannya. Satu kesamaannya itu adalah sama-sama dalam kasus tindak pidana kriminalisme. Apakah seorang kriminalisme tidak bisa dikriminalisasikan? Ayo jawab, pengikut Niki Bull mana? Anda telah melakukan kriminalisme, tetapi Niki Bull tidak mau dikriminalisasikan. Gimana ini konsepnya? Anda tuh sudah melakukan kriminalisme, tapi Anda mau dianggap pahlawan, kagak bisa guys. Upaya apa yang dilakukan oleh pengikutnya Niki Bull? Ya pasti mendapatkan simpati publik dengan menggombor-gombor bahwasannya Niki Bull ini tidak bersalah. Gimana konsepnya tidak bersalah sayang? Bukti sudah disita oleh penyidik. Ayo pengikutnya, hello. Waduh, itu dia guys ya, tentunya Miss Gossip kembali bikin gaduh dan menyerang Nikita Mirzani ya, yang katanya kemarin kabarnya sih mau dilaporkan, tapi sampai saat ini nggak ada responnya. Ini gimana nih Nikita Mirzani nih? Apakah beliau lagi sibuk dengan kondisi dia gitu ya, untuk bebas dulu, jadi nggak mau fokus ke situ dulu, jadi nggak mau fokus ke si Miss Gossip. Tapi bisa saja sih kalau seandainya waktu itu Miss Gossip memfitnah ya keluarga ibunya, anak dari Nikita Mirzani bisa melaporkan harusnya ya, si Loli maksudnya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya? Dan tadi ada Dr. Reza Gladys ya, yang ibunya katanya mungkin mengalami, netizen sebut mungkin mengalami gangguan ya, mungkin aku nggak tahu ya, ini kata komentar dari netizen tentunya ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.